Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 79, Sulai. Di lapangan bela diri, sudut mulut Nangong Jie mengandung sedikit darah. Setelah perlahan berdiri, ekspresinya menjadi ganas dan penuh perlawanan. Ya, dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah, meskipun dia dikalahkan oleh Jian Wushuang setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, betapapun enggannya dia, faktanya dia kalah dari Jian Wushuang. Dia tidak bisa berdalih. Akhirnya, dia hanya bisa gemetar saat memberikan 12.000 poin kepada Jian Wushuang. Di sisi lain, kedua murid yang sebelumnya meminjamkan poin ke Nangong Jie tampak pucat. Setelah melihat lebih dari 12.000 poin di tokennya, Jian Wushuang menyeringai dan menghadap Nangong Jie lagi. Nangong Jie, aku punya saran untukmu, kejahatan alamiah bisa dimaafkan, tetapi kejahatan manusia tidak bisa. Nangong Jie gemetar secara fisik dan mental. Tiba-tiba, itu kalimat yang bagus. Pemula Istana Naga ini menjadi semakin sombong. Sebuah suara yang kuat terdengar di lapangan latihan bela diri, perlahan diikuti oleh seorang pria berjubah merah dengan pedang di punggungnya. Semua orang menoleh menghadapnya pada saat yang sama. Sulai. Itu dia. Sang tiran, Sulai. Setelah melihatnya, banyak murid Istana Naga yang hadir tidak dapat menahan napas. Jelas, mereka kagum pada pria ini. Sulai. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi Wang Yuan langsung berubah setelah melihat orang ini. Siapa Sulai? Pada saat ini, Yang Zexuan, yang selalu diam, mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasakan tekanan kuat yang hanya dia rasakan dari Bai Cheng sejak dia bergabung dengan Istana Naga 3 bulan lalu. Tiran Sulai, seorang jenius teratas di antara murid-murid Istana Naga. Sulai adalah satu-satunya yang mungkin dapat dibandingkan dengan Bai Cheng, sebelum saudara kedua bergabung dengan Istana Naga, kata Wang Yuan. Mendengar ini, mata Yang Zexuan tidak bisa menahan diri untuk menyipit. Seorang pendekar, yang berada di alam inti emas mendalam, dikalahkan oleh seorang pemula yang baru berada di sini selama 3 bulan. Tidak hanya itu, pemula itu hanya berada di alam laut spiritual. Nangong Jie, kau benar-benar cukup memalukan, kata pria kekar, Sulai, sambil tertawa. Wajah Nangong Jie tampak pucat. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, dia akan marah besar. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Sulai, yang juga dikenal sebagai seorang tiran. Dia takut menunjukkan sedikit amarah di depan Sulai. Sulai melirik Nangong Jie, tetapi dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Sambil menatap Jian Wushuang, dia berkata, si kecil, namamu pendekar pedang, kan? Ya. Jian Wushuang mengangguk dengan ekspresi serius. Ketika Sulai muncul di depannya dan menatapnya, semua pori-pori di tubuh Jian Wushuang langsung tersumbat. Perasaan ini terasa mirip seperti sedang dipandang oleh binatang buas purba yang ganas. Jian Wushuang segera mengerti bahwa kekuatan Sulai sangat mengerikan. Aku pernah mendengar tentangmu. Saat kau memasuki Istana Naga 3 bulan lalu, kau hanya berhasil melewati level keempat. Namun sekarang, 3 bulan kemudian, kau seharusnya mampu melewati level ke-7 dengan pemahamanmu tentang alam esensi langit dan bumi. Kecepatan itu tak tertandingi di Istana Naga. Sungguh jenius, aku jadi tertarik padamu. Mengapa tidak bertarung denganku? Sulai berkata dengan santai. Bertarung denganmu. Ekspresi Jian Wushuang berubah, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, maaf, aku tidak tertarik. Jian Wushuang sama sekali tidak ingin bertarung dengan Sulai. Alasannya sederhana, kekuatan Sulai sangat mengerikan. Meskipun dia tidak pernah bergerak dan hanya berdiri di depan Jian Wushuang tahu bahwa dia bukanlah lawan pria ini. Sulit untuk mengatakan apakah dia sanggup menahan satu gerakan dari Sulai atau tidak. Kesenjangan kekuatannya luar biasa dan Jian Wushuang tidak tertarik untuk disiksa. Kau menolakku. Raut wajah Sulai menjadi muram, namun tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, aku tidak ingin bertaruh denganmu, aku hanya ingin bertarung denganmu. Penolakanmu, apa gunanya? Ledakan. Lantai di bawah kaki Sulai meledak seketika dan sosok Sulai melesat maju. Sekilas, tampak seperti sekumpulan api panas yang melesat kencang ke arah Jian Wushuang. Oh tidak. Pada saat Sulai mulai bergerak, dua sosok juga bergegas keluar, secara bersamaan, dari belakang Jian Wushuang. Kedua orang itu, satu adalah Yang Zexuan, dan yang lainnya adalah Surou, yang jarang berbicara. Adapun Wang Yuan, dia baru melewati level keempat, jadi dia tidak mampu membantu Jian Wushuang. Dua jejak cahaya yang mengalir muncul secara bersamaan, di depan Jian Wushuang. Tatapan mata Yang Zexuan dingin dan pedangnya sudah terhunus. Di tangan Surou, ada pedang sepanjang 2 meter, tebal dan berat. Sosok rampingnya mengangkat pedang berat itu dan menebasnya. Haha, kalian ingin menghentikanku sendiri. Sulai tertawa sambil mengepalkan kelima jarinya.
Kemudian, api mengerikan yang dipenuhi dengan esensi api mengamuk dilepaskan. Seolah-olah dia bisa membakar semua yang ada di sekitarnya. Kemudian, Sulai menggunakan tinjunya untuk langsung menyerang mereka. Suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Yang Zexuan adalah seseorang yang telah melewati tingkat ke-8 gerbang naga. Dan Surou sendiri telah melewati level ke-7. Adapun Sulai, di permukaan, kekuatannya setara dengan seorang prajurit yang telah melewati level ke-7. Dentuman. Dentuman. Dua kali benturan keras terdengar dan sosok yang Zexuan dan Surou keduanya terlempar ke belakang. Mereka terlempar ke belakang dengan kuat, bukan karena mereka bergerak mundur. Saat berikutnya, Sulai menyerang dengan tinjunya lagi. Tinju ini menghantam langsung ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang dengan cepat mengangkat pedangnya dan mengeksekusi teknik pedang reinkarnasi dengan kekuatan penuhnya dalam upaya menangkisnya. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan tiba. Kekuatan itu lebih dari yang bisa ditangkis Jian Wushuang, bahkan dengan teknik pedang reinkarnasi. Kemudian, sosok Jian Wushuang terlempar kembali di bawah kekuatan mengerikan itu, menghantam tanah di belakangnya. Kesunyian. Semua orang di lapangan latihan bela diri tampak terkejut. Satu-satunya suara yang muncul adalah dari para murid Istana Naga yang menelan ludah mereka. Menakutkan. Kata-kata serupa terngiang di benak setiap orang. Sungguh mengerikan. Hanya dalam sekejap, Jian Wushuang, Yang Zexuan, dan Surou dikalahkan tanpa ada ruang untuk melawan. Sangat kuat. Jian Wushuang perlahan bangkit berdiri dan menyeka darah dari bibirnya, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Kultivasi kekuatan spiritualnya benar-benar mencapai alam inti emas luar biasa. Tidak hanya itu, pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada milikku. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Aku telah melewati level ke-8 gerbang naga. Namun berdasarkan serangannya, aku tahu bahwa pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi pasti lebih tinggi dariku. Yang Zexuan tampak serius. Kalian berdua. Sulai menggenggam tangannya dan menatap Jian Wushuang dan Yang Zexuan. Sepatah kata nasihat, sebagai pemula, sebaiknya kalian tetap bersikap rendah hati. Istana Naga tidak sesederhana yang kalian kira. Apa yang kalian lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Jian Wushuang dan Yang Zexuan sama-sama terkejut. Apa yang mereka lihat dari Istana Naga sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Sulai terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut dan dia ingin pergi. Namun, setelah hanya berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke samping, tersenyum, dan berkata, Bai Cheng, kamu sudah lama memperhatikan. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika kamu ingin berkelahi, aku tidak keberatan bermain denganmu.